Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Megawati yang resmi tunjuk Ganjar Pranowo capres dari PDIP ya. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dan secara resmi pula bilang semua spekulasi yang ada seputar siapa yang akan dicalonkan atau dideklarasikan oleh PDIP yang semula ya, tentu saja para pengamat dan juga para ketum partai ya masih melihat kanan kiri, termasuk juga Presiden Jokowi dengan mempersiapkan ya wacana koalisi besar. Ternyata ada peristiwa mendadak, yaitu pengumuman yang kita tidak sangka-sangka, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Sekjen PDIP. Pengumuman itu Juni ya, tetapi dipercepat hingga tanggal 21. Saat ini 21 April. Bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan langsung Megawati di kediaman Bung Karno di Batu Tulis, Bogor, Jumat 21 April. Hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo yang tengah bersiap lebaran di Solo sehari sebelumnya. Pada jam 13.45 WIB dengan mengucap bismillah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai, ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden, ujar Megawati. Megawati mengatakan penetapan ini telah dilakukan dengan sejumlah dialog dengan sejumlah petinggi partai, tokoh partai termasuk Presiden Joko Widodo. Terlepas dari itu, pengumuman tersebut merupakan bagian dari harapan rakyat yang disampaikan kepadanya. Demikian pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan Hari Kartini yang telah ditetapkan oleh Bung Karno ibunya. Merujuk pada Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal ambang batas untuk mengusung calon dalam Pilpres Presidential Threshold, PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen saat ini yang bisa memajukan calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Meskipun demikian, jajaran PDIP yang dipimpin Ketua DPP PDIP Puan Maharani, anak dari Megawati, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto telah melakukan serangkaian komunikasi politik ke sejumlah parpol yang salah satunya diakui untuk membicarakan perihal koalisi. Pada awal Maret lalu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan meski tak tampak di publik, kata Said, lebih-lebih itu gencar dilakukan oleh Ketua DPP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Biasanya kami lakukan intensitas komunikasi itu di forum lobby-lobby. Forum pertemuan secara personal dengan para ketum terus dilakukan, ucap Said di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa. Dalam beberapa hari terakhir, PDIP memang kerap dikaitkan dengan bakal koalisi besar yang kemungkinan bakal dihuni gabungan koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo Jokowi. Koalisi besar tersebut diketahui potensial bakal diisi Golkar, PAN, P3, dan Gerindra. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan berita yang mengagetkan di yang kita ketahui sebelumnya. Santer ya, pengumuman itu baca pres yang akan diusung oleh PDIP akan diumumkan Juni ya. Tapi apa daya gitu ya, dan ini adalah langsung diumumkan oleh ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan praktis ini sudah menghilangkan berbagai spekulasi yang ada sekarang ya, apakah Ganjar itu jadi calonkan atau enggak ya. Kemudian jadinya PDIP itu gabung dengan wacana koalisi besar yang yang akan dibentuk oleh KIP dan KIR atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi sedari awal ya, kalau kita melihat konstelasi politik saat ini, mau tidak mau tentu saja PDIP harus segera mengumumkan siapa yang akan dideklarasikan ya. Dan ini juga menjadi kebanggaan bagi PDIP, terutama mempunyai calon yang dalam beberapa survei gitu ya selalu dijadikan nomor satu ya. Dan itu sering disampaikan dalam survei oleh SMRC ya.
SMRC selalu menyampaikan ya hasil surveinya Ganjar selalu nomor 1 ya, kemudian Prabowo 2, dan yang pasti nomor 3 adalah Anies ya. Padahal Anies saat ini sudah bergerak sudah lama ya, sejak dideklarasikan oleh Nasdem di Oktober 2022 yang lalu. Tetapi memang dalam tanda kutip ya, kita tidak tahu apakah survei ini benar-benar genuine menentukan Ganjar itu ya sebagai selalu memenangkan dalam survei di SMRC. Dan memang saat ini memang belum ada transparansi ya angka dana terkait survei tersebut ya, apakah ini juga sebagai campaign manager atau tidak. Dan berarti selesai gitu ya. Tetapi yang pasti ke depan adalah what next ya, what next untuk PDIP dan Ganjar Pranowo. Ya tentu saja PDIP dengan semakin dekatnya pendaftaran bakal calon presiden yang akan mulai Oktober 2023 pasti akan segera harus ya, mau tidak mau harus bergegas gitu ya. Satu sisi Anies yang sudah mempunyai secara resmi ya sudah bergerak kesana kesini dari Sabang hingga Merauke dan sambutannya antusias. Tentu saja ini juga pasti akan jadi pertimbangan oleh PDIP untuk segera mendeklarasikan ya. Kalau nunggu 2 bulan misalnya Juni, itu kemungkinan akan banyak sekali ya kejadian konstelasi politik yang tentu saja ini akan dikhawatirkan oleh kubu ya PDIP ya yang belum mendeklarasikan. Padahal ya kalau saat ini ya kubu Anies itu dukungan relawan ya sudah semakin besar gitu ya, yang otomatis akan mempengaruhi gitu ya posisi PDIP yang dari dulu ya sudah ditetapkan sebagai satu-satunya partai yang secara resmi, satu-satunya partai yang dapat mendeklarasikan ya satu calon presiden tanpa berkoalisi ya. Tapi ya dalam kontestasi pilpres ya tidak mungkin juga partai itu tidak berkoalisi, karena tujuan dalam kontestasi nanti adalah bagaimana how to get win ya, bagaimana memenangkan kontestasi ya. Bisa jadi kalau berdiri sendiri ya dukungannya kurang kuat ya, di samping modalnya besar ya, itu akan menjadi kerugian yang besar bagi PDIP. Nah, what next for PDIP and Ganjar? Nah, itu saja langkah kedepannya adalah sesuai yang juga disampaikan oleh ketua umumnya yaitu Megawati ya, sudah mendelegasikan untuk kepada Puan dan Prananda Prabowo itu untuk memenangkan ya calon dari PDIP ya, sudah mulai bergerak ya. Apakah ini terlambat? Ya bisa saja terlambat gitu ya, karena kita ketahui Anies sudah melalang buahnya melakukan safari politik di berbagai daerah, dan kita ketahui ya penerimaannya juga antusias ya. Dan saat ini sudah resmi ya 3 partai yang mendukungnya yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS ya, meskipun ada friksi terkait siapa yang akan dicalonkan sebagai bacawa pres, dan kemungkinan itu akan juga dipikirkan ya untuk tidak mengganggu kesolidan koalisi perubahan. Nah saat ini memang kembali lagi ya Megawati harus mengakui bahwasanya survei itu memainkan peran yang sangat signifikan, sama seperti Jokowi tahun 2014, kemudian 2019 bahwasanya Megawati dikepung ya dalam tanda kutip oleh survei yang menggambarkan sosok Jokowi pada waktu itu yang elektabilitasnya moncer. Nah sekarang Ganjar gitu ya, Ganjar sekarang yang kemungkinan kondisinya sama seperti Jokowi pada awal PDIP itu mendeklarasikan Presiden Jokowi sebagai baca presnya PDIP. Nah sekarang siapa yang akan menjadi Nah kemudian untuk bagaimana siapa yang akan digandeng oleh
Ganjar misalnya. Nah, kemungkinan sejarah atau kebiasaan dari PDIP akan berulang ya, bahwasanya calon ataupun suara yang signifikan pemilih saat ini yaitu adalah kalangan ya kanan ya, tengah kanan. Pada saat itu ya, Presiden Jokowi menggandung Ma'ruf Amin di periode yang kedua. Nah, tentu saja ini akan menjadi pertimbangan juga bahwasanya suara yang signifikan saat ini yang juga patut untuk diperhitungkan yaitu suara NU ya. Nah, kemungkinan ada banyak alternatif yang sudah sering disebutkan dalam survei, yaitu bisa Khofifah ya, yang saat ini menjadi gubernur Jawa Timur ya, tetapi konon belakangan ya sedikit diubek-ubek ya kantornya oleh KPK. Nah, ini juga menjadi pertimbangan apakah Khofifah masuk dalam radar PDIP atau radar Ganjar sebagai bacawa pres untuk disanding untuk digandeng di Pilpres 2024. Pun untuk calon lain juga mumpuni gitu ya, yang tentu saja bisa merepresentasikan suara NU yang nanti bisa dijadikan sebagai amunisi ya untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Nah, kemudian beberapa minggu ke depan ya akan dijadikan bagaimana survei-survei itu akan kembali menaikkan Ganjar ya, untuk meningkatkan keyakinan kepada publik, menggambarkan pengarahan kepada opini publik bahwasanya Ganjar sekarang sudah ada kepastian. Nah, kita juga tidak tahu tentang dukungan yang terhadap relawan Ganjar yang sebelumnya Joman Mania yang dulu mengusung Ganjar sekarang berubah atau haluan ke Prabowo, apakah juga mendukung Ganjar pada akhirnya ya, kita akan tunggu saja. Nah, kemudian bagaimana nasib wacana koalisi besar yang akan dibentuk ya antara KIP dan juga KIR. KIP isinya Golkar, P3 dan PAN, kemudian KIR isinya Gerindra dan PKB. Nah, ini juga koalisi besar yang kemungkinan kalau kita sudah melihat konstelasi saat ini yang PDIP sudah menunjuk Ganjar, menjadi pertanyaan apakah Prabowo akan tetap menjadi nakoda atau baca pres yang akan diusung oleh wacana koalisi besar ya. Nah, kemungkinan kalau melihat saat ini ya, tidak mungkin juga koalisi besar yang sudah menanamkan waktu dan modal dan keyakinan ya kepada pilihan kepada Prabowo akan bergabung dengan PDIP ya. Nah, bisa jadi nanti ya kemungkinan akan ada 3 slot ya baca pres yang akan bertarung, yaitu Anies yang sudah resmi, kemudian Ganjar yang juga sudah resmi, dan kemungkinan juga Prabowo gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan siapa koalisi yang akan bergabung dengan PDIP ya, karena tidak mungkin juga PDIP itu hanya sendiri, yang tentu saja itu akan riskan ya terkait kapasitas untuk memenangkan kontestasi, dan kemungkinan juga akhirnya koalisi yang ada yang wacana koalisi besar itu kemungkinan juga akan terpecah terkait dukungan siapa yang akan gabung dalam koalisi yang dipimpin oleh PDIP. Nah, P3 dan PAN sudah menyampaikan keinginannya ataupun dukungannya kepada Ganjar. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan apakah saat ini yang sudah P3 dan PAN yang sudah bergabung dengan KIP akan mengubah haluannya dengan mendukung ataupun gabung dengan PDIP. Nah, kemudian bagaimana Prabowo akan kemungkinan akan tetap dideklarasikan ya, entah itu oleh
KIR saja plus Golkar yang sudah terpecah ya. Tinggal apa namanya, bacawa pres ya, siapa yang akan menjadi calon wakil presiden masing-masing. Di satu sisi ya, Koalisi Perubahan Anies juga masih mencari-cari siapa yang pas ya, selain masalah internal friksi antara Koalisi Perubahan tentang siapa yang akan dicalonkan atau digandeng oleh Anies. Di satu sisi ya, Prabowo yang kemungkinan tidak akan apa namanya, mundur sebagai baca pres juga akan melihat siapa yang akan berpotensi kuat untuk digandengnya. Nah, di sisi lain ya, termasuk juga Ganjar itu akan apa namanya, gerilya untuk mencari baca pres ya, untuk mempunyai kapasitas untuk memenangkan kontestasi pilpres. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi yang sudah ada kejelasan ini, yaitu antara Anies yang sudah resmi, kemudian Ganjar yang sudah resmi, dan tinggal yang tengah-tengah ini apakah Prabowo juga nanti akan dideklarasikan setelah ini ya, kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.